teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Elnia Kusumaningrum dan rekan saya Rahma Fauzia Azhar. Jadi kita di sini akan menyampaikan materi modul 1 Kuaci, yaitu mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Bye. Halo teman-teman, saya Rahma. Saya di sini akan menjelaskan materi dari modul 1 tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk tujuan modul pada kali ini ada 3. Yang pertama, mengetahui pengertian dari statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang kedua, mengetahui cara menentukan karakteristik dari sebuah data yang terdiri dari mean, median, modus, dan range. Yang ketiga, mengetahui cara pengambilan suatu kesimpulan dari suatu data. Untuk definisi dari statistika deskriptif, statistik deskriptif ini merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data dari sebuah penelitian. Untuk definisi lainnya dari statistika deskriptif merupakan bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca, sehingga informasi yang didapat menjadi lebih lengkap. Untuk jenis variabel ini ada 2. Yang pertama itu variabel diskrit atau discrete variable. Yang kedua itu ada variabel kontinu atau continuous variable. Yang pertama itu ada variabel diskrit. Variabel diskrit ini merupakan suatu data di mana data bilangan bulat dengan jenis tertentu. Apabila kita temukan bilangan bulat, maka itu termasuk dari variabel diskrit. Untuk pengertian dari variabel kontinu merupakan data yang digunakan dalam hasil pengukuran, dan data itu berbentuk desimal. Apabila kita temukan angkanya desimal, maka itu termasuk variabel kontinu. Nah, untuk jenis-jenis statistika deskriptif, ini ada 4. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi, beserta bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya ini yang pertama ada grafik distribusi. Grafik distribusi ini terdiri dari histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Yang kedua itu ada ukuran nilai pusat, yang terdiri dari rata-rata, median, modus, kuartil, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada ukuran dispersi, yang terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, dan variansi. Yang keempat ada kemencengan dan kemiringan kurva. Untuk selanjutnya, yang kedua itu ada angka indeks. Yang ketiga ada time series atau deret waktu atau berkala. Yang keempat itu ada korelasi dan regresi sederhana. Untuk pengertian dari ukuran lokasi merupakan suatu ukuran sepanjang garis horizontal yang letaknya itu di tengah-tengah distribusi data. Jadi dia letaknya itu di tengah. Untuk selanjutnya, untuk bagian-bagian dari ukuran lokasi ada 6. Yang pertama itu nilai rata-rata atau mean, yang terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Yang kedua itu ada median, atau kita sebut juga data tengah. Itu juga terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Yang ketiga ada modus, merupakan data yang sering muncul, terdiri dari data tunggal dan data kelompok juga. Dan yang keempat itu ada kuartil. Kuartil ini jadi datanya itu diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu dibagi menjadi 4 bagian, sehingga yang didapat ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Selanjutnya ada desil. Desil ini kita membagi data menjadi 10, sehingga desilnya dari desil 1 hingga desil 9. Kemudian ada persentil. Persentil ini merupakan nilai yang dibagi menjadi 100. Sehingga persentil yang didapatkan yaitu persentil 1 hingga persentil 99. Untuk pengertian dari ukuran variabilitas atau yang disebut juga ukuran keragaman data merupakan sebuah nilai atau ukuran yang menunjukkan besaran simpangan data dari pusat data. Nah, untuk selanjutnya ada bagian-bagian dari ukuran variabilitas. Yang pertama itu ada jangkauan atau range. Ini tuh merupakan nilai antara data terbesar dengan data terkecil. Untuk rumusnya itu X-max, min, X-min. Untuk yang kedua itu ada rentang antar kuartil, yang mana rumusnya itu kuartil 3 dikurang
kuartil 1, kemudian yang ketiga itu ada simpangan rata-rata, yang definisinya itu adalah nilai rata-rata dari selisih dari tiap data dengan nilai rata-ratanya. Kemudian yang keempat itu ada variansi ragam, merupakan ukuran dari penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat untuk semua titik pengamatan terhadap titik pusat rata-ratanya. Kemudian yang kelima itu ada standar deviasi atau kita sebut juga sebagai simpangan baku. Itu merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi dengan banyaknya data. Nah, yang keenam itu ada kesalahan standar dari mean atau standar error of the mean. Ini merupakan perkiraan variabilitas apabila kita mengambil sampel yang berulang, tetapi populasinya sama. Kemudian ada koefisien variansi. Ini merupakan ukuran variabilitas relatif yang dihitung menggunakan persentase. Kemudian ada bagian-bagian dari ukuran bentuk. Yang pertama ada skewness, merupakan derajat ketidaksimetrisan distribusi yang terdiri dari simetris, miring ke kanan, dan juga miring ke kiri. Yang kedua ada kurtosis. Kurtosis ini adalah ukuran untuk menentukan bedanya distribusi dari distribusi normal. Nah, yang ketiga ini ada di diagram lingkaran untuk menggambarkan variabel kualitatif. Yang keempat ada diagram batang. Yang kelima ada diagram batang dan daun atau kita sebut juga sebagai stem and leaf diagram. Ini merupakan diagram untuk menyusun klasifikasi antara variabel, baik itu variabel diskrit maupun variabel kontinu. Kemudian ada dot plot, ini merupakan diagram yang paling sederhana. Lalu ada poligon. Poligon ini merupakan grafik dari distribusi frekuensi yang tergolong dalam satu variabel. Untuk histogram ini merupakan grafik dari distribusi frekuensi dalam satu variabel juga. Untuk definisi dari statistika inferensial merupakan jenis ilmu statistik yang berperan dalam melakukan pengujian dan penarikan kesimpulan terkait populasi yang dinyatakan dengan parameter populasi melalui perhitungan dengan ciri-ciri yang ada pada sebuah sampel. Yang selanjutnya ini ada pengujian hipotesis. Jadi hipotesis ini merupakan pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih belum benar atau masih sementara gitu. Jadi hipotesis ini akan diujikan terus dilambangkan dengan H0. Jadi penolakan H0 akan mengakibatkan penerimaan dari suatu hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1. Untuk selanjutnya akan ada tutorial yang akan dibawakan oleh Dian. Kepada Dian, dipersilahkan. Terima kasih kepada Rahma yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan tutorial pada modul 1 Kuaci 2022, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Dalam tutorial ini terdapat 2 contoh soal. Untuk soalnya itu, di sini soal yang pertama yaitu PT OSIK melakukan pengukuran tinggi badan kepada 45 orang calon karyawan yang akan melakukan tahap tes kriteria pekerjaan yang dilamar. Adapun hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk di bawah ini merupakan tabel dari tinggi badan. Tinggi badan dengan jumlah datanya itu 45. Berdasarkan data di atas, hitunglah nilai mean, first quartile, median, third quartile, modus, maksimum, minimum, range, standard deviation, skewness, kurtosis, graphical summary, box plot, dan stem and leaf. Gunakan software Excel dan software Minitab. Untuk contoh soal yang pertama, mari kita gunakan untuk data Excel-nya. Untuk yang data tadi, data tinggi badannya sebanyak 45 orang karyawan itu dimasukkan dulu ke dalam Excel. Dan yang akan kita cari pertama yaitu statistika deskriptif. Setelah dimasukin data-data semuanya, yaitu ada 45 data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik data. Terus kemudian klik data analisis.
kemudian klik deskriptif statistik atau statistika deskriptif, kemudian klik OK. Nah, untuk input range-nya di sini yaitu untuk input range-nya itu dia masukkan tinggi badan, yaitu tinggi badan dari 45 karyawan, yaitu dari awal sampai dengan data terakhir. Setelah itu, kita klik yang output range. Untuk output range-nya sendiri itu bebas mau di kolom mana saja, semisal di sini. Nah, kemudian checklist summary statistik. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu sudah muncul datanya, yaitu segini. Untuk min-nya itu atau rata-ratanya itu sebesar 167,02 atau untuk dibulatkan itu menjadi 167. Kemudian ada standar error yaitu sebesar 1,12, terus ada median 167, ada mod di sini yaitu modusnya itu dalam data itu 170. Untuk standard deviation-nya sendiri yaitu 7,52 dan sampel variance yaitu 56,61, untuk kurtosis 0,7, untuk squeakiness yaitu sebesar 0,64, range dari datanya yaitu 32, untuk minimum dari data itu sebesar 155, untuk maksimum dari data yaitu sebesar 187, untuk penjumlahan atau sum dari semua data yaitu 7.516. Untuk jumlah datanya itu sebesar 45. Nah, kemudian kita masuk ke Minitab. Dari soal yang pertama ini kita gunakan Minitab. Sama kayak tadi, untuk datanya itu dimasukkan dulu ke dalam Minitab. Untuk yang pertama, kita melalui langkah klik Start, Basic Statistik, terus kemudian klik Display Descriptive Statistik. Kemudian untuk mengisi variabelnya itu klik C2 tinggi badan, kemudian select, terus kita klik statistiknya nih untuk mengetahui apa saja yang akan kita tahu. Di sini ada sum, ada range, kemudian ada cumulative n, terus juga ada mod yaitu modus, kemudian ada squeakiness, kurtosis, kemudian oke. Oke lagi. Nah, di sini ada statistik deskriptif untuk 45 karyawan, di mana N-nya total jumlah dari data itu 45, kemudian untuk mean-nya juga sama, 167,02, untuk standar error-nya itu sebesar 1,12, untuk standar deviation-nya yaitu 7,52, untuk sum-nya itu 7.516, kemudian ada minimum dari data tersebut yaitu 155, untuk kuartil satunya itu sebesar 163, kemudian ada mediannya yaitu sebesar 167. Di mana data untuk statistik deskriptif ini sama dengan data yang tadi sudah dianalisis dari Excel. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik statistik, kemudian klik basic statistik, kemudian klik graphical summary untuk mengetahui grafik dari datanya. Untuk mengisi selanjutnya itu mengisi variabel dengan C2 atau tinggi badan, kemudian select. Oke. Nah, setelah itu muncul yaitu graphical summary-nya. Di sini ada grafik, model grafiknya, kemudian di sini ada nilai-nilainya juga sama kayak tadi, kemudian di sini itu ada 95% confidence intervalnya. Kemudian kita membuat box plot, yaitu caranya, langkahnya. Yang pertama, klik grab, kemudian klik box plot, kemudian pilih yang 1Y simple. Klik OK. Kemudian untuk grab variables-nya itu, pilih yang C2 tinggi badan. Select. Kemudian OK. Nah, di sini sudah muncul gambar box plot-nya. Ketika kita mengarahkan kursornya itu terhadap kotak ini akan ada nilai, yaitu ada kuartil 1, median, kuartil 3,
dari IQ range-nya, terus ada whiskers to, dan jumlah datanya sebesar 45. Kemudian untuk mencari stem and leaf, yaitu yang pertama klik grab, kemudian klik stem and leaf, kemudian masukkan grab variabelnya itu C2 tinggi badan, select, kemudian oke. Nah, untuk stem and leaf ada kayak gini, sudah menjadi data, di mana di sini yaitu sama, untuk mediannya itu sebesar 167, di mana pada Excel dan Minitab, tadi mediannya itu sebesar 167,02. Nah, untuk di stem and leaf ini, dia dibulatkan menjadi 167. Kemudian ada contoh soal kedua. Untuk contoh soal yang kedua, Sekolah SMA Mentari Indonesia sedang melakukan seleksi untuk mahasiswanya agar dapat mengikuti lomba karya ilmiah remaja antar sekolah. Adapun dalam proses seleksi ditetapkan 10 siswa terbaik yang dapat mewakili sekolah tersebut untuk berlomba. Berikut ini merupakan data nilai siswa sebelum dan sesudah masa bimbingan lomba karya ilmiah remaja. Di sini ada data sebelum dan sesudah. Jika tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, ujilah hipotesisnya. Nah, untuk pada contoh soal nomor 2 ini menggunakan hipotesis Peirce. Untuk datanya ini, kita pindahkan ke dalam Minitab, yaitu ada sebelum dan sesudah. Setelah dimasukkan semua datanya, kita cari uji hipotesisnya. Yang pertama langkahnya yaitu start, kemudian basic statistik, cari yang Peirce. Untuk sampel awalnya, sampel 1-nya itu C1, sebelum, select. Untuk sampel keduanya yaitu C2, sesudah, select. Kemudian option. Nah, karena tadi jika tingkat signifikansinya itu 5%, kan 5% itu berarti 95%. Maka confidence levelnya itu sebesar 95%. Dan alternatif hipotesisnya itu tidak sama dengan atau not equal. Kemudian klik OK lagi. Nah, sudah muncul hasilnya, yaitu di sini ada statistik deskriptifnya juga. Kemudian di sini ada nilai p-value-nya, yaitu sebesar 0,00055432099975, di mana nilai p-value ini kurang dari nilai p sebesar t-nya itu sama dengan 0,05. Maka dari itu untuk H1-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak. Cukup sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat ya bagi teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya juga ya. Apabila ada kesalahan kata dari kami, Kurang lebihnya mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.